Selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan semuanya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Kita tetap bersyukur karena kita merasakan pertolongan Tuhan, ada kekuatan, ada perlindungan. Kembali kita bersama-sama di dalam doa Rabu hari ini. Kita memulainya dengan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini aku jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kita apakah nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biar di tengah krisis di mana mungkin kami fokus dengan permasalahan hidup kami, boleh kami merenungkan hidup ini. Karena melalui pujian yang kami nyanyikan tadi, kami disadarkan hidup ini hanya sementara. Sehingga kami boleh menjalaninya tidak sia-sia, tapi membanggakan hatimu, membahagiakan kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman. Berkati kami melaluinya. Berkata-kata terus kepada kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi suluh, terang di tengah kegelapan dunia ini, di dalam langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita merenungkan satu tema, yaitu kehidupan, ya, kebanggaannya, penderitaan, dan kesusahan, kesukaran. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 90. Mazmur 90
Mazmur 90 ayatnya yang ke-7 sampai 12. Ayatnya yang ke-7 sampai ke-12. Saya bacakan buat kita. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami selalu berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita fokus pada ayat 10 Bapak Ibu. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, kenapa Musa khususnya di ayat 10 ini, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Seperti Musa ini menyesali kehidupan yang telah dia lewati dan menuliskannya di dalam Mazmur ini. Apalagi disertai dengan kebanggaannya, penderitaan, kesukaran. Mengapa dia berkata demikian? Bapak Ibu, beberapa penulis mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Musa sebagai penulis kitab-kitab pertama, yaitu Kejadian sampai kitab yang kelima, membandingkan umur kehidupannya bangsa Israel yang dipimpinnya dengan leluhur mereka. Menarik kalau kita melihat Alkitab bahwa umur manusia setelah jatuh dalam dosa semakin pendek. Misalnya kalau kita melihat umurnya Adam 930. Kemudian keturunannya yang namanya Metusalah. Umurnya yang paling tinggi, paling panjang itu 969. Kemudian semakin pendek Yared 962, Abraham langsung drop 175 tahun. Kemudian Musa hanya 120. Yosua 110. Jadi umur yang sangat mengalami kesenjangan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, umur manusia semakin pendek. Nah, mungkin Musa yang tahu waktu itu cerita dari nenek moyang dikasih tahu dari mulut ke mulut. Sampai kepada generasi Musa. Dia tahu bahwa nenek moyangnya mulai dari Adam begitu panjang umurnya. 930 tahun. Ketika dia melihat itu dan mengkomparkan dengan umurnya, apalagi sebelum dia mati, hanya 120 tahun. Begitu pendek, begitu singkat. Maka ada keluar kita tadi kata kalimat, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Walaupun kalau kita melihat sekarang umur manusia udah naik lagi. Misalnya kebanyakan di Jepang 120 tahun. Tapi itu juga seumur dengan Musa. Bapak Ibu, intinya adalah dosa itu mengakibatkan penderitaan dan berbagai pergumulan. Dan itu mempengaruhi, menurut penelitian, umur manusia menjadi pendek. Karena juga kutukan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia ini
alam ini menjadi rusak. Dan tentu itu berpengaruh kepada kehidupan manusia. Sehingga umur manusia menjadi pendek. Itulah realnya kehidupan manusia. Seorang penulis mengatakan juga bahwa ketika Musa berkata di ayat 10 ini, umur yang pendek tadi itu kebanggaannya kesukaran, penderitaan. Menurut mereka itu lahir dari pengalaman Musa. Pengalaman real Musa. Apa itu? Kita tahu dia lahir di tengah-tengah situasi perbudakan. Bahkan kalau lebih dikatakan ada kasus pembunuhan. Putra Ibrani yang baru lahir di Mesir itu dibunuh oleh Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Itu zamannya Musa. Dan kita tahu di dalam kitab Keluaran bagaimana Musa lahir. Mamanya yang mengasihi dia mau melindungi. Tetapi itu hanya bisa beberapa bulan. Kemudian dia harus memasukkan di dalam peti. Kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Dan kita tahu ceritanya ditemukan oleh putri Firaun. Itulah awal mula kehidupan Musa. Penderitaan, kesulitan. Lahir di tengah, kalau boleh dikatakan, kegelapan. Untung ditemukan oleh putri Firaun. Nah, lalu kemudian dia bertumbuh di dalam istana Firaun. Mungkin itu masa-masa yang mungkin bahagia bagi dia, menyenangkan. Tapi mungkin juga beberapa penafsir mengatakan tidak. Karena dia lahir sebagai orang Ibrani. Model kehidupannya berbeda dengan model kehidupan orang-orang di sana yang menyembah berhala. Apalagi kita tahu dia sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, orang yang mengenal Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Dan ketika dia melihat penyembahan berhala di Mesir, apakah itu menyenangkan bagi dia? Beberapa penafsir mengatakan tidak. Dan mungkin itu yang tidak membahagiakan Musa. Lalu kemudian kita melihat dia membunuh orang Mesir yang menyiksa orang Ibrani. Lalu itu yang menyebabkan dia lari supaya jangan dibunuh oleh Firaun. Mengembara. Hidup yang penuh penderitaan. Dia bersama dengan imam di sebuah daerah, kemudian menikah dengan imam itu. Singkat cerita, di tengah-tengah penggembalaan domba mertuanya Jitro, Allah bertemu dengan dia di Gunung Horeb dalam bentuk api dalam semak dan mengutus dia. Nah, kita tahu bagaimana Musa pada awalnya menolak. Kenapa? Karena itu hal yang tidak menyenangkan. Dia tahu siapa bangsa Israel. Orang yang keras kepala. Orang yang melawan. Jadi kehidupan Musa itu diwarnai dengan kesulitan. Tetapi Tuhan memaksa dia. Sampai akhirnya dia mau dan diperlengkapi dengan tongkat dan kuasa untuk membuat mukjizat. Serta Allah mempersiapkan kakaknya Harun untuk berbicara sebagai juru bicara. Bapak Ibu, setelah dia pergi ke Mesir dan berani menghadapi Firaun, maka dia bertemu dengan orang Israel yang terus diberikan beban penderitaan oleh Firaun karena Musa mengajak mereka keluar. Firaun tidak mau. Dan itu menimbulkan pergolakan antara Musa dengan bangsa Israel yang tidak mudah. Mereka marah kepada Musa. Singkat cerita, akhirnya Firaun membiarkan bangsa ini setelah tulah ke-10. Mereka lari. Dan kita tahu ketika mereka ada di tepi Laut Teberau. Sebelum menyeberanginya. Di situ lagi mereka mengalami kesulitan. Karena tentara Firaun datang untuk menyerang. Mereka terjebak. Musa mengalami kesulitan. Bagaimana bangsa ini marah. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Laut menjadi kering dan mereka lewat. Lalu mereka meneruskan perjalanan di padang gurun. Itu perjalanan 40 tahun. Perjalanan yang sangat sukar sekali. Satu generasi bangsa ini
hilang, musnah. Kenapa? Karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Allah melihat tidak siap mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan di dalam pergumulan itulah Musa sebagai pemimpin menjadi ujung tombak menghadapi kesulitan itu. Kadang dia difitnah, bahkan saudara kandungnya Harun dan Miriam. Tapi dia dengan sabar, karena Tuhan menolong dia. Nah, itu mungkin yang digambarkan Musa di dalam bagian firman Tuhan ini di ayat 10. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan berlalunya buru-buru. Mungkin maksud Musa berlalunya buru-buru adalah ketika bangsa Israel di padang gurun. Waktu mereka itu didata yang bisa berperang, kalau nggak salah itu dari umur 40. Tidak panjang umurnya. Tadi saya katakan satu generasi. Kecuali Yosua dan beberapa temannya yang bisa masuk tanah Kanaan. Semuanya mati. Di dalam umur yang tak terlalu panjang. Mungkin kurang 120, 90. Kalau tadi dikatakan kalau kami kuat 80. Itulah kehidupan yang digambarkan Musa di tengah-tengah penderitaan. Real kehidupan yang dialami. Intinya Bapak Ibu, sebenarnya menggambarkan kepada kita. Di tengah-tengah bangsa Israel berdosa terus kepada Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Sehingga umur mereka tidak panjang. Bahkan termasuk Musa. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, di dalam kegagalannya, Tuhan menghukum dia tidak sampai di tanah Kanaan. Tapi akhirnya Tuhan mengangkat dia. Tidak mengalami kematian. Hanya gara-gara Tuhan menyuruh dia untuk berbicara pada bukit batu supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Tapi karena Musa emosi, maka dia memukul tongkat dan menempatkan dirinya seperti Tuhan. Itulah penderitaan dan kesukaran hidup yang menjadi kebanggaan daripada hidup Musa dan bangsa Israel. Intinya Bapak Ibu, kehidupan setelah manusia jatuh dalam dosa bukan hanya umurnya pendek. Tapi alam bumi yang sudah dikutuk Tuhan ini menimbulkan penderitaan, kesulitan tersendiri. Tuhan berkata, dengan bersusah payah, dengan berjerih lelah, engkau memakan dari hasil jerih payahmu. Dan itulah yang kita alami. Khususnya di zaman ini. Dari salah satu buku yang saya baca mengungkapkan bahwa sejak umur 40 tahun manusia sudah mulai timbul kelemahan fisik. Puncaknya itu mungkin di 20 tahun, kekuatannya begitu luar biasa. Umur 40 tahun atau 30 tahun pun sudah mulai ada kelemahan. Apalagi mereka yang mungkin bibitnya kurang bagus. Keturunan yang kurang bagus. Dari orang tua yang mungkin sakit-sakitan. Nah, umur 30 sudah mulai ada kelemahan fisik, ada macam-macam sakit. Apalagi umur 50, 60 semakin banyak. Telinga sudah mulai tidak mendengar. Kalau umur 40 tadi mulai ada gula darah. 40 ke atas mulai mata harus pakai kacamata seperti saya ini. Ya, minus, plus. Kalau enggak bawa kacamata enggak bisa baca firman Tuhan, enggak bisa baca tulisan. Itu penderitaan tersendiri. Apalagi misalnya 60 tahun, 70 tahun. Waduh, berbagai macam. Itu punggung sudah sakit. Pencernaan ada masalah macam-macam. Sehingga pantaslah kalau Musa berkata kebanggaannya adalah penderitaan, kesusahan hidup. Kalau tadi umur Musa 120 tahun. Mungkin dia mengalami berbagai pergumulan tadi sakit itu. Matanya sudah mulai rabu. Pendengarannya sudah mulai terganggu. Nah Bapak Ibu, itulah real kehidupan manusia. Yang bisa saja membawa manusia kepada penyesalan. Marah kepada Tuhan. Bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi Musa mengajar kita. Di ayat 12. Ketika Musa menyadari hidup ini begitu singkat di hadapan Allah.
Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan lihat. Musa berkata, waktu 1000 tahun di hadapan Tuhan hanya 1 hari. Ya, seperti kemarin. Dia berkata, di tengah kehidupan yang singkat dan kebanggaannya penderitaan dan kesukaran, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa menyadari bahwa bolehlah hidup ini singkat. Bolehlah hidup ini penuh kesukaran, penderitaan. Tetapi ada satu hal yang kita lakukan. Ada respon kita yang paling bagus apa? Agar Tuhan mengajari kita. Memberikan kepada kita hikmat untuk dapat mengisi hidup ini dengan apa yang dilakukan. Kalau Musa sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahwa seluruh kehidupannya, seolah-olah dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menghadapi bangsa Israel yang begitu keras kepala. Sampai hampir dilepari dengan batu. Dia rela melakukan itu. Dan Musa mengajak kita, orang Kristen sampai di zaman ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa mengajak kita agar kita jangan menghambur-hamburkan kehidupan ini. Apalagi dengan penderitaan. Tetapi biarlah kita mengisi untuk melayani Tuhan, untuk dapat Tuhan senang melalui apa? Apa yang kita kerjakan selama hidup ini. Sehingga diisi. Pujian yang kita nyanyikan tadi mengingatkan kita akan hal itu. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah singkat. Tapi biarlah Tuhan kita layani di dalam hidup yang singkat ini. Nah Bapak Ibu, saat ini kita berdoa bagi para usiawan atau yang disebut dengan komisi Kosiaga. Mungkin juga apa yang dipaparkan Musa di sini adalah real kehidupan mereka. Di dalam beberapa kali pembesukan, banyak teman-teman usiawan ini mengalami kesulitan hidup. Ada berbagai penyakit yang mendera. Ada kaki yang susah digerakkan karena persendiannya kurang minyak. Jadi susah untuk jalan. Ada tulang-tulang yang mengalami pengapuran. Ada juga mata. Dan biasanya itu gula darah, tensi tinggi, macam-macam. Belum lagi kadang-kadang mendengar lagi kalau orang ngomong. Misalnya kalau kita telepon, mereka tidak mau, bahkan trauma membawa telepon itu, menerima telepon itu. Kenapa? Pendengaran terganggu. Itu pergumulan. Nah, kita doakan supaya orang-orang senior kita ini dikuatkan, dihiburkan, dan menerima kehidupan yang sudah berdosa ini. Pengaruh dosa ini. Dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Sehingga mereka tetap bersyukur. Bahkan di tengah-tengah hidup yang singkat ini, mereka boleh melayani Tuhan. Melalui apa? Meneruskan iman mereka kepada generasi berikutnya, anak-anak dan cucu mereka. Dan boleh menjadi kesaksian yang hidup. Nah, khususnya pergumulan Kosiaga di dalam pembentukan kepengurusan tahun depan ini, karena ada pergantian pengurus, bahkan di tahun ini ada kurang personel. Mari kita doakan supaya ada orang-orang yang mau membantu dan ikut terlibat di dalam kepengurusan Kosiaga ini. Banyak orang yang beberapa orang mengundurkan diri di dalam pengurus ini karena itu tadi, keterbatasan yang mereka alami. Ada sakit penyakit sehingga terbatas dan macam-macam. Biarlah ini menjadi pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bahwa manusia yang berdosa itu, khususnya umat Israel yang dipimpin oleh Musa, mengalami umur yang singkat. Bahkan kebanggaannya hanya penderitaan kesukaran. Karena dosa. Sadarkan kami ya Tuhan.
Biarlah kami sebagai umat-Mu, boleh kami hidup kudus di hadapan-Mu, taat akan firman-Mu, dan selalu patuh kepada kehendak-Mu. Sehingga kami mengalami pimpinan Tuhan dan berkat-berkat kebahagiaan itu sendiri. Secara khusus kami teringat untuk Kosiaga hari ini. Tolong di dalam membentuk kepengurusan, biarlah tercukupi personel yang nanti dibentuk. Dan boleh melayani Tuhan bersama-sama di tengah usia yang singkat ini dan penderitaan kesulitan hidup yang mereka alami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti ada pokok-pokok doa. Silakan berdoa bersama keluarga. Tuhan menolong.